Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 498. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang yang ditargetkan oleh Kaisar ini tidak akan pernah lepas dari telapak tangan Kaisar ini, kata Jiali. Dia tersenyum bangga. Setelah memblokir Qin Chen, dia tidak langsung bertindak, tetapi menatap Lu Jian dengan dingin. Lu Jian, Kaisar memintamu untuk menghentikan anak ini. Mengapa kamu tidak melakukannya? Kata Jiali. Lu Jian gemetar dan ketakutan. Kemudian dia berkata, Tuanku, Tuan Chen adalah penyelamat bawahan ini. Jadi bawahan tidak... Sebelum Lu Jian menyelesaikan kata-katanya, Jiali sudah meledak dengan telapak tangannya, dan dia langsung menampar Lu Jian. Lu Jian terbang terhempas dan langsung memuntahkan seteguk darah. Setelah melakukan itu, Jiali kemudian kembali menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, Nah, bagaimana kamu bisa mengetahui posisi Kaisar ini sebelumnya? Apakah kamu punya rahasia? Nah, saya memberimu kesempatan, serahkan harta karun yang ada di ruang batu ini dan beritahu rahasiamu. Mungkin Kaisar ini dapat melepaskanmu, kata Jiali. Dia sangat penasaran bagaimana Qin Chen bisa menemukan keberadaannya dengan keterampilan penyembunyiannya. Bahkan master seperti Presiden Gong Xunje dari Sky Scanner dan Presiden Wuyong dari klub fighting juga tidak mungkin bisa menemukannya. Kamu ingin tahu bagaimana Ben Shao menemukanmu? Itu sebenarnya sangat sederhana. Kalian dari organisasi pembunuh memiliki bau yang tidak dimiliki orang biasa. Ketika kamu datang, pemuda ini akan mencium baunya karena itu terlalu bau. Dan karena kamu menginginkan harta Ben Shao, maka Ben Shao akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya dan sebuah tiang segera ia lemparkan ke arah Jiali. Melihat itu, Jiali langsung meraih tiang itu di tangannya, tetapi menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu asli tingkat rendah. Dia kemudian menghancurkan batu asli tingkat rendah itu. Kemudian matanya memancarkan hawa dingin yang mengerikan dan berkata dengan marah, Kamu membodohiku. Ya, bagaimana kalau bermain denganmu? Qin Chen mengeluarkan pedangnya dan segera menebas ke arah sekelompok orang dari bulan gelap. Jiali secara alami dapat memblokir pedang Qin Chen, akan tetapi para bawahannya dari bulan gelap tidak dapat menahannya. Memanfaatkan kekacauan dari orang-orang bulan gelap, Qin Chen langsung mendesak pedang kuno Banyue dan menebas beberapa dinding angin dan menerobos. Kamu mencari kematian. Jiali sangat marah dan dia langsung melesat mengejar Qin Chen. Dalam sekejap dia langsung muncul di belakang Qin Chen, dan dia langsung melayangkan serangan telapak tangannya. Formasi Gang Yuan, kata Qin Chen. Armor formasi Gang Yuan langsung muncul di tubuh Qin Chen. Duar. Di saat serangan Jiali menghantam Qin Chen segera merasakan sedikit luka. Qin Chen terkejut. Dia memiliki dua kekuatan pertahanan utama, yaitu tubuh suci abadi dan armor formasi Gang Yuan. Akan tetapi dia masih terluka di bawah serangan Jiali. Jiali ini layak menjadi pemimpin organisasi pembunuh di kota Tianlei. Di bawah serangannya ini, tahap akhir Martial Emperor pasti akan mati. Apa? Dia tidak mati? Kata Jiali. Dia terkejut. Dia tersembunyi di dalam kehampaan dan berkata dengan kaget. Dan kemudian dia terkejut lagi di saat melihat baju besi di tubuh Qin Chen yang bersinar. Ini adalah harta pertahanan Susantian. Bagaimana bisa ada padamu? Kata Jiali dengan marah. Dia sebenarnya sangat menginginkan armor formasi Gang Yuan. Bunuh kamu lebih dulu, benda ini akan menjadi milikku, kata Jiali. Dia kemudian melayangkan serangan-serangannya lagi kepada Qin Chen. Sebuah energi luar angkasa menyapu ke arah Qin Chen. Sial, ini domain luar angkasa lagi, kata Qin Chen. Melihat lawan menampilkan domain luar angkasa, Qin Chen segera mendesak tubuh luar angkasa, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menjadi kabur dan tersembunyi ke dalam kehampaan. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tetapi kekosongan ini tampaknya telah dibiaskan
dan itu tidak melukai Qin Chen sedikit pun. Kekuatan luar angkasa macam apa ini? Jiali kaget. Dia adalah raja yang bermartabat, tetapi dia gagal membunuh seorang ahli di tahap tengah Martial Emperor. Apalagi lawannya hanya seorang bocah. Dia sangat yakin bahwa bocah di depannya ini memiliki banyak rahasia. Jika aku bisa mendapatkan misteri luar angkasa pada anak ini, keterampilan penyembunyian kaisar ini mungkin bisa naik ke level yang lebih tinggi, kata Jiali. Segera di sisi lain, Jiang Ye dan yang lainnya terbang melesat mengepung Qin Chen satu demi satu. Namun di saat itu tiba-tiba Qin Chen merasakan napas yang kuat keluar dari saluran samping. Hah, bocah, ternyata itu kamu. Yang datang ternyata adalah Long Batian, leluhur dari keluarga Long. Dia dikejutkan oleh pertempuran di sini, dan dia bergegas untuk pertama kalinya dan setelah melihat Qin Chen, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Hahaha, Long Batian tertawa. Dia sudah lama tidak puas oleh Qin Chen, tetapi Pu Qianqun ada di sana sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun sekarang kesempatan ada di depan matanya. Dia berencana untuk membunuh Qin Chen terlebih dahulu dan kemudian merebut cincin penyimpanan Qin Chen. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, setelah Long Batian datang, dia langsung melayangkan pukulannya ke arah Qin Chen. Segera pukulan itu disertai oleh bayangan naga yang menyapu ke arah Qin Chen. Menyadari dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Long Batian. Oleh karena itu, Qin Chen secara terang-terangan menerima pukulan Long Batian ini. Di saat pukulan Long Batian menghantam Qin Chen langsung terhempas jauh. Namun di saat itu, Qin Chen menggunakan momentum ini, dan dia dengan gila-gilaan tenggelam ke saluran di sisi lain, dan menghilang dari pandangan semua orang. Mustahil. Baik Long Batian dan Jiali terkejut, terutama Long Batian. Dia tidak menyangka Qin Chen akan menerima pukulannya secara langsung. Setelah Qin Chen terkena pukulan, dia hanya memuntahkan darah. Lukanya tampak tidak serius, dan dia bisa melarikan diri dengan kecepatan seperti itu, yang berada di luar kemampuan Long Batian untuk mengerti. Di sisi lain, saat ini Qin Chen terus melesat melarikan diri. Qin Chen awalnya berpikir bahwa dengan tubuh suci abadi dan armor formasi Gang Yuan, dia dapat memblokir pukulan Long Batian. Akan tetapi, ternyata dia masih terluka parah. Ini menunjukkan bahwa pertahanannya belum mencapai titik di mana dia bisa melawan kekuatan besar seperti Long Batian. Nampaknya basis kultivasiku masih tidak cukup. Aku harus menerobos tahap akhir Martial Emperor secepat mungkin, kata Qin Chen. Di sisi lain, Long Batian dan Jiali, mereka berdua tidak menyerah dan langsung melesat ke arah Qin Chen menghilang. Keduanya adalah Master Top, dan metode pelacakannya sangat menakjubkan, dan mereka segera melacak Qin Chen untuk pertama kalinya. Tetapi Qin Chen sudah menghilangkan jejaknya. Bagaimana mereka bisa melacak Qin Chen? Setelah menggunakan berbagai cara, pada akhirnya mereka benar-benar kehilangan jejak Qin Chen. Anak ini sangat licin, kata Long Batian. Dia kaget, marah, dan juga malu. Sebagai nenek moyang keluarga Long yang bermartabat, dia tidak mampu berurusan dengan seorang junior, dan bahkan membiarkan pihak lain melarikan diri. Jika berita ini menyebar, mungkin dia akan menjadi bahan tertawaan di benua Tianwu. Di sisi lain, mata Jiali juga memancarkan ekspresi keterkejutan. Sekarang dia baru menyadari bahwa kata-kata Lu Jian sebelumnya tidak dibesar-besarkan. Sialan, anak ini lari. Sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi, kata Jiali dengan mata yang suram. Namun di saat itu, tiba-tiba napas bahaya naik dari lubuk hatinya. Tidak baik. Sosok Jiali bergetar dan dia melihat Long Batian melayangkan pukulan ke arahnya. Jiali terkejut dan dia langsung menghindar dari serangan Long Batian dan menghilang ke dalam kehampaan. Long Batian melihat Jiali telah menghilang, tetapi dia tidak mengejarnya. Kemudian sosoknya juga bergetar dan menghilang dari sana. Saat ini di sisi lain, Qin Chen menyadari untuk melawan Long Batian, Sang Guan Gupeng, dan yang lainnya diperlukan terobosan. Ranah puncak tahap tengah Martial Emperor masih sangat lemah. Mata Qin Chen berkilat. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah menerobos tahap akhir Martial Emperor. Hanya dengan cara ini dia bisa melawan pada pertarungan berikutnya.
Awalnya Qin tidak terlalu percaya diri untuk menerobos tahap akhir martel Emperor. Tetapi setelah mendapatkan kristal suci, dia sangat percaya diri. Cari tempat dulu, kata Qin. Dia terbang dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menemukan sebuah ruang batu yang sangat rahasia. Apalagi di ruang batu ini ada mekanisme buka pintu di luar gerbang batu. Qin segera bergegas ke ruang batu dan menutup pintu batu dari dalam. Setelah di dalam ruang batu, Qin segera masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Shao Chen. Begitu Qin memasuki cakram Gyo Qiankun, Yu Qiansu dan Jiruyu berjalan dengan cemas tampak gugup. Saya baik-baik saja, kata Qin sambil tersenyum. Dia memang baik-baik saja selama periode waktu ini, luka-lukanya telah sembuh. Aku harus berkultivasi, Lao Yuan, kamu perhatikan dunia luar untukku, kata Qin. Setelah mengatakan itu, kemudian Qin datang ke platform batu hitam. Di platform batu hitam ada lapisan batasan. Batasan ini sangat kompleks, melindungi kristal suci di dalamnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.